Shalom Aleichem bersama Masya. Waalaikumsalam. Baik. Untuk bacaan hari ini dari episode kita baca dari Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai 11. Sampai 19. 19, maaf. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih. Untuk Injilnya diambil dari Injil Lukas pasal yang ke 13. berapa tadi? 13 kayaknya. 13 ayatnya 10 sampai 17. Oke. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang yang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara-saudara, kita hidup di dunia ini sebenarnya tidak sendirian. Di samping kita manusia, juga agama ada makhluk lain yang meskipun tidak nampak, mereka beriringan dengan hidup kita di dunia ini. Dan itulah roh-roh jahat. Dan
malaikat. Roh-roh jahat ini beriringan dengan kita, tujuannya bukan untuk tujuan yang baik. Tujuannya adalah untuk menguasai hidup kita, supaya tunduk pada kemauannya, kemauan yang menjauhkan kita dari Tuhan, kemauan agar hidup kita hanya berpusat pada yang duniawi ini saja. Sebagaimana kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Dan kalau kita mengikuti jalan dunia ini, apa katanya? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi di angkasa yang tidak kelihatan oleh mata kita, ternyata itu ada kerajaan. Dan ada satu penguasanya dalam kerajaan itu. Apa katanya? Yaitu roh roh, wujudnya roh. Terus? Yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yang sekarang sedang bekerja. Jadi roh ini aktif, tidak diem. Di antara orang-orang durhaka, yaitu orang-orang yang hidup menuruti keinginan dosa, yang hidup hanya untuk yang duniawi saja. Roh ini yang memprovokasi mereka untuk melakukan semuanya itu. Nah, itulah sebabnya mengapa perlu bagi kita untuk selalu waspada. Sebab kalau tidak, kita berada di bawah cengkeramannya dia. Nah, oleh karena itu pada waktu kita dibaptiskan, apa yang dilakukan oleh Romo? Pengusiran setan dulu. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan bahwa dunia ini sekarang dunia yang jahat, yang dikuasai oleh roh-roh ini. Kita baca Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang dunia jahat yang sekarang ini. Oleh karena dunia yang sekarang kita punya bukan tempat kita itu hanya sekedar untuk singgah. Kalau orang Jawa bilang, neng donya mung mampir ngombe. Di dunia hanya singgah untuk minum. Zaman dulu di tanah Jawa itu, mulai dari Solo sampai Surabaya sana, belum ada kendaraan, zaman kerajaan dulu. Dan jalannya belum aspal begitu, jalannya masih batu-batu. Kiri kanannya itu ditanami pohon asem. Jadi dulu dingin dengan pohon asem besar-besar di kiri kanannya. Nah, orang kalau mau berjalan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur harus jalan kaki lewat jalan itu. Kan capek jalan kayak orang-orang jalan kaki jauh. Maka kebanyakan orang-orang yang rumahnya di pinggir jalan itu akan menyediakan gentong. Kendi atau gentong. Yang besar itu bawa gentong ya. Kendi juga diberi di situ supaya orang bisa kalau jalan itu singgah sebentar untuk minum. Ini konsepnya. Nah, hidup itu seperti itu, perjalanan dari Solo ke Surabaya atau dari Solo ke Semarang gitu ya. Nah, di dalam perjalanan itu orang capek lalu singgah untuk minum di kendi tadi atau minum di gentong tadi. Ada cedoknya sih kalau gentong. Kalau kendi diminum gitu aja. Nah, hidup itu seperti itu. Perjalanan jauh, lelah, dan kita hidup dan sebentar untuk singgah hanya untuk minum itu, melepaskan dahaga. Nah, hidup itu juga gitu.
dunia ini bukan tempat kita. Makanya adalah merupakan satu kesalahan kalau kita inginnya di dunia ini saja. Ya kenikmatannya, ya kekayaannya, ya apanya. Sehingga kita saling bertengkar hanya untuk masalah dunia. Kita saling merebut hanya untuk masalah dunia. Padahal keliru. Dunia ini bukan tujuan akhir kita. Dan kalau kita merasa bahwa ada dunia ini saja yang menjadi tujuan akhir kita, hati-hati. Si penguasa kerajaan angkasa ini yang akan menguasai kita. 1 Yohanes 5 ayat 9. 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bukan dunia sebagai yang diciptakan Allah ya, kalau itu indah. Tapi dunia yang dikuasai oleh cara hidup dengan moral-moral tertentu, itu dikuasai oleh roh-roh ini. Kalau gunung, pohon, bintang itu indah, itu dunia sebagai yang diciptakan Allah. Dunia sebagai tempat kehidupan ini yang berbeda. Karena di situ ada penguasa ini yang akan menguasai dan menuntun manusia. Nah, di dalam kisah kita pagi ini, dalam Lukas 13, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Dalam konsep perjanjian lama, hari Sabat itu adalah hari untuk peristirahatan. Hari di mana manusia menemukan peristirahatan. Tetapi apa yang terjadi pada ayat yang ke-11? Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Nah, kok hari beristirahat kok orang menderita dirasuk roh? Berarti peristirahatan yang dijanjikan oleh Taurat, yang dijanjikan perjanjian lama, itu tidak memenuhi kriteria dan janji yang dijanjikan di dalamnya. Artinya, hukum Taurat tidak dapat memberikan damai tadi. Hukum Taurat tidak dapat memberikan peristirahatan tadi. Jadi meskipun si perempuan ini datang ke ibadah untuk menemukan damai, katanya hari Sabat itu hari istirahat, dia tidak menemukan. Dan itulah keadaan manusia pada umumnya. Pada umumnya ketika mereka mencari tempat istirahat di tempat-tempat yang keliru dan dipikir agama itu akan dapat menemukan damainya, ternyata tidak. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kalau orang sakit punggungnya, bungkuk, tidak dapat berdiri dengan tegak, berarti wajahnya menghadap kemana? Ke bawah. Kayak sapi. Betul?
kayak kambing. Betul? Binatang memang diciptakan untuk itu, karena binatang tidak mempunyai masa depan yang membawa mereka kepada Allah. Binatang ya sudah, dunia ini aja. Manusia diciptakan, dalam bahasa aslinya manusia itu adalah anthropos, berasal dari kata anotropos. Ano itu ke atas. Jadi manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang arahnya menuju ke atas, bukan ke bumi. Hanya kalau manusia itu dikuasai roh jahat, kalau manusia itu dikuasai oleh kuasa dari angkasa ini, manusia lupa tujuannya. Bahwa tujuannya adalah ke atas, bukan yang di bawah. Dan ini disimbolkan dengan wanita yang sakit ini. Ketika dikuasai oleh roh jahat, bukannya dia melihat ke atas, dia ke bawah, seperti sapi, seperti kambing, seperti binatang-binatang yang lain yang memang bukan diciptakan untuk mengarah ke atas. Dia mengarah ke bawah. Manusia yang berada di bawah kuasa kegelapan ini mengarah ke bawah karena mereka hanya memikirkan hal-hal yang di bumi saja. Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Itu dia. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada yang duniawi. Dan ketika hidup kita dikendalikan oleh penguasa kerajaan angkasa ini dengan antek-anteknya, banyak antek-anteknya itu, dan penguasa kerajaan angkasa itu bekerja memang melalui antek-anteknya ini, yaitu yang disebut demonion, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia roh-roh jahat. Demon-demon inilah yang menjadi jejaringnya iblis untuk menguasai manusia. Dan demon-demon ini, roh-roh jahat ini yang menguasai manusia melalui hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Dan hawa nafsu yang dikendalikan itu untuk orang-orang, masing-masing orang berbeda. Ada hawa nafsu perzinahan, sehingga orangnya sukanya berzina terus gitu. Hawa nafsu perjudian, sukanya berjudi. Hawa nafsu penipuan, hawa nafsu kebohongan, macam-macam hawa nafsu ini yang dikendalikan oleh roh-roh jahat ini, sehingga itu membentuk karakter dari orang tersebut. Itulah sebabnya mengapa kalau kita datang kepada Kristus, pertama-tama yang dilakukan adalah dalam baptisan adalah pengusiran roh-roh jahat ini. Sebab orang di luar Kristus, orang yang tidak bertobat, pikirannya, hatinya, angan-angannya akan dikuasai oleh hal-hal duniawi yang mereka tidak sadar bahwa itu mereka itu sedang dikendalikan oleh makhluk-makhluk ini. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dikendalikan oleh makhluk-makhluk tak nampak mata ini. Makanya pengakuan iman kita mengingatkan, aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Makhluk tidak kelihatan itu ada.
Kalau itu malaikat, tujuannya sih baik. Apa? Untuk menuntun kita ke jalan keselamatan. Ibrani 1 ayat 13-14. Ibrani 1 ayat 13-14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Bukanlah malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, terus? Yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Nah, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Ini malaikat. Tapi kalau roh jahat, enggak, menyerang kita. Sehingga hidup kita itu harus memerlukan pergulatan melawan mereka. Melalui doa, melalui puasa, melalui sakramen dan semuanya ini. Melalui iman kepada Kristus. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, itu melawan penguasa-penguasa. Itu adalah jenis-jenis roh jahat bawahannya si iblis. Disebut pemerintahan karena punya kuasa mereka itu. Disebut apa lagi? Pemerintah, Melawan penguasa-penguasa, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, penghulu-penghulu dunia yang jahat ini, melawan roh-roh jahat di udara. melawan roh-roh jahat di udara. Melalui mereka-mereka ini, dia akan mengendalikan otak kita, dia mengendalikan cara pemikiran kita, dia mengendalikan angan-angan kita, sehingga kita bukannya menjadi sesuai panggilan kita sebagai makhluk yang anotropos tadi. Makhluk yang bukan melihat ke atas, melihatnya ke bawah, yang dilihat yang duniawi yang ada di sini saja. Ini yang digambarkan dengan wanita tadi. Dirasuk roh jahat, maka bungkuk. Jadi bungkuk lihat ke bawah. Nah, itulah keadaan orang yang masih belum bertobat, yang masih dalam kegelapan. Dan itu yang dikatakan dalam bacaan kita dari Efesus 5 ayat 8 tadi. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang Nah, di itu. dalam Tuhan. Dahulu sebelum kamu percaya kepada Kristus, hai orang-orang Efesus, dahulu sebelum kalian bertobat, kamu adalah dalam kegelapan. Kamu nggak tahu kemana jalanmu. Kamu nggak tahu tujuan hidupmu apa. Kamu diombang-ambingkan oleh hawa nafsumu kiri dan kanan, mengikuti keinginan daging, mengikuti hawa nafsu, dikarenakan kamu dikendalikan ini. Kamu dulu kegelapan, maka dikendalikan oleh roh-roh kegelapan ini. Di dalam Kristus kita dilepaskan dari itu. Kita baca Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Nah, itu kapan? Ya waktu kita dibaptis, waktu kita beriman. Kita melakukan perlawanan kan? Ingat ya. Jadi baptisan itu titik awal kalian datang kepada Kristus. Ingat terus itu apa tujuannya baptisan. Semua step-step dalam baptisan itu ada maknanya semua. Kamu lawan roh-roh jahat itu waktu kita dibaptiskan. Kamu ludahi, secara simbolik kamu hantam. Sekarang aku musuhmu, bukan budakmu. Sekarang aku bukan milikmu lagi. Emangnya mau
Iblisnya mau tadinya menguasai kita, dilepas kita, enggak. Makanya dia menyerang kita terus. Makanya dia menjadi musuh kita. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu sih. Ya, lawanmu, seterumu, musuhmu. Siapa? Si iblis. Si iblis. Terus? Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ayah, keluyuran kemana-mana. Dicari, diintip ini. Oh, ini Pak Joko siap nggak hatinya? Wah. Kalau nggak diterkam, wah. Dilihat lagi. Oh, ini Burini dia nggak. Kalau nggak diterkam. Ya, baca lagi itu. Seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang dapat ditelannya berarti ada yang tidak dapat ditelan. Siapa yang tidak dapat ditelan? Yang berjaga-jaga, yang melakukan perlawanan terhadap hawa nafsunya, yang melakukan perlawanan terhadap keinginan-keinginan dagingnya. Yang tidak, yang sembrono, asal hidup saja ya sudah. Kamu dulu adalah kegelapan, betul, ketika belum percaya kepada Kristus. Tetapi apa katanya ayat 8 tadi? Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kamu sekarang terang di dalam Tuhan. Artinya kita berjalan di dalam terang. Nah, berjalan dalam terang itu apa? Berjalan bukan di dalam ketundukan kepada roh-roh jahat ini yang menguasai kita melalui hawa nafsu kita. Jadi hidup Kristen itu memang mudah dan tidak mudah. Ada orang mengatakan, enak ya jadi orang Kristen udah diampuni dosanya, bisa berbuat dosa apa saja. Kamu salah ngerti agama Kristen kalau kamu mengatakan begitu. Ditebus itu artinya kita dilepaskan dari kuasa yang melumpuhkan kita untuk berbuat kebenaran. Agar dengan kita dilepaskan dari itu, kita berbuat kebenaran, bukan berbuat dosa lagi. Itu artinya karena ditebus maka sekarang enak berbuat dosa apa saja. Bukan itu ajaran Alkitab. Itu ajaran otakmu yang keliru. Ya, kita dilepaskan, dibebaskan, bukan dibebaskan untuk berbuat dosa, bukan. Kita dibebaskan dari kekuatan dosa agar dapat melaksanakan kebenaran dalam ketaatan. Efesus 5 ayat 9. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Tuh, kalau kita dalam terang buahnya ini apa buahnya? Kebaikan. Kebaikan, ya. Apalagi? Keadilan. Keadilan, apalagi? Kebenaran. Kebenaran. Nah, kalau kita memang sudah berada di dalam kebenaran, di dalam terang tadi, akan mengeluarkan buah-buah ini. Baik pada sesama kita, baik dalam kehidupan kita, bukan lagi dikuasai oleh kejahatan. Di kampung saya, di mana adik saya tinggal, di Mojokerto sana, di Jawa Timur. Dia punya tetangga Kristen, baru meninggal baru ini. Tapi dibenci oleh orang kampung. Kan malu itu kan. Ini kampungnya mayoritas saudara-saudara Muslim. Dia dibenci oleh orang kampung itu karena apa? Karena orangnya tidak baik. Kalau hari raya Idul Fitri gitu kan, orang kampung kalau di kampung itu kan orang saling mengunjung, tidak peduli Islam atau Kristen, saling kunjung mengunjung. Kalau Natal
yang Islam, yang Muslim berkunjung ke yang Kristen. Kalau hari raya Idul Fitri, nanti yang Kristen mengunjungi yang Muslim dan saling dikunjungi gitu. Orang ini tidak mau dikunjungi. Kalau ada orang tamu datang, ditutup pintunya. Kenapa? Ya agak pelit orangnya. Nah ini betulkah ini buah kebenaran, buah terang tadi? Menjadi Kristen itu bukan sekedar wah kamu anak Tuhan loh. Kalau anak Tuhan bentuknya gimana? Ya harus mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan dong. Kalau kamu anak Tuhan, sifat kamu mengaku dirimu anak Tuhan, meskipun istilah anak Tuhan itu bukan istilahnya Alkitab. Ya. Kalau Alkitab istilahnya apa? Anak-anak Allah. Karena Tuhan itu gelar. Kita bukan anaknya gelar. Mas Didit itu anaknya siapa? Pak Prabowo atau Pak Presiden? Pak Prabowo. Sebelum dia jadi presiden sudah punya anak Mas Didit. Presiden tidak punya anak. Karena presiden itu adalah gelar. Tuhan itu juga gelar. Sebagai sang penguasa. Maka kita bukan anak Tuhan. Kita anak Allah. Allah itu pribadi yang melahirkan kita baru melalui rohnya. Coba baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak siapa? Allah. Anak Allah. Betul? Roma pasal 8 ayat 16. Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak siapa? Anak Allah. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 2. 1 Yohanes pasal ketiga ayat kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Anak siapa? Allah. Makanya jangan keliru mengucapkan. Nah, banyak orang anak-anak Tuhan. Coba cari di Alkitab. Memang ada dalam perjanjian lama untuk orang Israel, tapi Tuhannya itu TUH-nya huruf besar semua. Yahweh. Artinya Yahweh. Ya, Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-1. Ulangan pasal 14 ayat ke-1. Kamulah anak-anak Tuhan. Ya, Tuhannya huruf besar semua kan? Ya. Kamulah anak-anak Yahweh. Nah, ketika Yesus disebut Tuhan, artinya bukan otomatis Yahweh, artinya sang penguasa yang diberi kuasa di surga dan di bumi. Yang kecil-kecil ini perlu kita perlu kita perhatikan, sebab nanti tidak kalau berdiskusi dengan orang luar kita repot sendiri. Ketika kita tidak mengerti istilah-istilah di dalam Alkitab, dan akhirnya kita membuat istilah kita sendiri, akhirnya kita bingung sendiri nanti ditanya. Tuhan kok punya Tuhan? Nah itu nanti gimana? Ya. Baik. Jadi dikatakan bahwa kalau kita sudah ada di dalam terang, itu membuahkan buah kebaikan, apalagi tadi? Keadilan, apalagi tadi? Kebenaran. Jadi menjadi Kristen itu, makanya menjadi Kristen itu adalah pembentukan akhlak, pembentukan sikap, pembentukan tingkah laku, pembentukan praktek-praktek moral. Ketika jadi Kristen, moral kita tidak ada bedanya dengan ketika kita belum jadi Kristen. Harus dipertanyakan, hidupku ini sudah benar belum? Karena moto dalam iman ortodoks adalah ortodoksia,
Artinya kita tahu iman secara benar, iman yang benar. Nah, setelah mengetahui iman yang benar, jangan hanya diketahui di otak saja, harus dipraktekkan dalam wujud ortolatria, ibadah yang benar. Kalau pengetahuan itu hanya pengetahuan di otak saja, nanti tidak beda dengan ilmu alam, ilmu hayat zaman saya dulu ya. Fisika, ya, biologi, itu kan ya, itu ilmu juga, tapi tidak bermanfaat apa-apa untuk tujuan keselamatan. Jadi ilmu teologi itu bukan itu, apalagi teologi ortodoks. Tujuannya adalah untuk penyembuhan roh. Karena roh kita ini sakit oleh dosa. Jadi ketika moral dan akhlak kita itu masih dikendalikan oleh dosa, kita ini masih sakit gitu loh. Dan teologi itu adalah resepnya. Resepnya untuk masuk ke dalam penyembuhan. Dan ortolatria termasuk dalamnya adalah sakramen-sakramen, pengakuan dosa, perjamuan kudus, apalagi baptisan. Itu adalah jalan menuju penyembuhan. Oleh karena itu tidak cukup hanya tahu ilmunya saja, harus dipraktikkan dalam wujud ortolatria, penyembahan yang benar, dan ujungnya adalah pada ortopraksia, yaitu tingkah laku yang benar. Kalau kita hafal bisa menerangkan Tritunggal itu apa, dua kodrat Kristus itu bagaimana, keselamatan itu apa, bisa menerangkan, pinter mulutnya ngomong. Daki kata orang Jawa. Mulutnya pinter ngomong, tapi di tengah-tengah tetangganya, nyapa aja ndak mau, dagunya diangkat begini. Maka tidak ada gunanya ortopraksia, ortodoksia dan ortopraksia ini. Pada akhirnya adalah pada tingkah laku. Cinta kita pada sesama, kebaikan kita pada sesama, keadilan tadi dan lain-lain. Itulah tanda kita hidup di dalam terang. Nah, kembali kepada Lukas tadi. Ayat 12 dari Lukas 13. Lukas 13 ayat 12, Romo. Ya. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Oke. Ini keinginan Yesus. Bukan supaya manusia itu sakit dan kehilangan harkat kemanusiaannya, sehingga tidak bisa menjadi makhluk yang anotropos tadi, tapi menjadi makhluk yang melihat ke bawah, makhluk duniawi. Yesus mengatakan, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kesembuhan yang dilakukan Yesus pada waktu itu adalah merupakan simbol daripada karya kesembuhan roh kita. Kita datang kepada Yesus, kita menjadi orang Kristen ortodoks, bukan hanya sekedar supaya tahu aturan ini, aturan itu, hafal ini, hafal itu, bukan. Oleh karena itu, mengapa di dalam iman kita, meskipun kita punya bahasa aslinya Alkitab, ini saya bawa ini, dan saya sebagai Romo harus mempelajari bahasa aslinya karena saya mengajar. Tapi umat tidak diharuskan, kalau bisa ya puji Tuhan gitu ya. Kalau enggak, kita enggak harus hafal bahasa aslinya. Apa gunanya kalau hafal bahasa aslinya, sukanya menggosipkan temannya, enggak ada gunanya.
mampu berbahasa asli tapi lidahnya tidak bisa mengekang, itu tidak ada gunanya. Karena pada akhirnya yang dituntut adalah kehidupan kita, yang dituntut adalah praktek hidup kita, yang dituntut adalah manusia baru yang diciptakan di dalam kita, yang telah sembuh. Sembuh apa? Sembuh dari hawa nafsu. Nah, ketika kita menjadi Kristen tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, kita harus tanya. Yang tadinya pemarah tetap saja pemarah. Yang tadinya lidahnya selalu mengucapkan kata-kata kotor, tetap saja ucapan yang kotor. Sudah jadi Kristen pun. Yang tadinya suka mendendam, tetap saja mendendam, tidak bisa mengampuni. Loh, Kristen macam apa itu? Itulah. Karena kalau menjadi Kristen, buahnya adalah buah terang. Dan buah terang itu adalah kebaikan, adalah keadilan, adalah kebenaran. Maka renungkan. Jangan hanya datang ke gereja saja, terus pulang, di belakang gosipin temannya, lo nggak ada gunanya dong. Ya. Nah, kita datang ke gereja tujuannya untuk apa? Untuk saling mengasah, mempertajam satu sama lain di dalam kasih. Ini tujuannya. Belajar saling mengasihi. Makanya agama Kristen itu bukan agama individualistis, tapi agama, kalau disebut agama ya, agama komunal. Ada agama yang memerlukan satu sama lain, yang memedulikan satu sama lain. Sebab kita baru tahu kita ini sudah berubah atau tidak ketika kita diperhadapkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita makin mengasihi atau makin egois, itu baru ketahuan setelah kita ada kontak dengan orang lain. Ya, kita makin dermawan atau makin pelit, itu pun tahu dari situ. Ya, itulah sebabnya mengapa kita ini harus sering datang dalam ibadah bersama, jangan sendiri. Aku bisa sendiri kok. Emang kamu bisa sendiri, bisa perjamuan kudus di dapur sendiri, bisa membaptis dirimu dalam gentong sendiri di rumah, mandi, angkat diri sendiri. Kan tidak mungkin, gitu loh. Semuanya itu membutuhkan kebersamaan, harus ada romonya, harus ada teman-temannya yang lain, kan gitu. Orang ortodoks tidak akan bisa mengatakan, oh saya nggak perlu gereja, yang penting saya percaya Tuhan tinggal di rumah. Iya, itu percayamu sendiri, bukan yang dikatakan kitab suci yang kau percayai. Kalau toh kamu percaya atau tidak, itu terserah kamu. Kalian ortodoks selalu membutuhkan kebersamaan. Ya, karena di situ kita dilatih, di situ kita ditrain seperti orang olahraga, ada trainingnya. 1 Timotius 5 ayat 7. 1 Timotius 5 ayat 7. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. 1 Timotius ya, atau 2 Timotius 5 ayat 7. Coba 2 Timotius sudah sampai. Coba kalau gitu, sebentar saya carinya. Ya. Oke. Satu Timotius.
4 ayat 7. 1 Timotius 4 ayat 7 Romo. Hmm? Satu Timotius 4 ayat 7. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek. Iya betul. Jauhilah. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya. Kata latihlah itu gimnase. Dan gimnase itu terkait dengan kata gimnasium. Gimnasium itu apa? Olahraga. Latihlah dirimu pros efsebian bagi kesalehan, bukan ibadah ini. Efsebian itu kesalehan. Latihlah dirimu dalam kesalehan. Nah, kesalehan itu menyangkut moral kan? Nah, kita dilatih hanya kalau kita bisa bersama-sama bergaul. Makanya perlunya kita tetap untuk bergaul bersama-sama. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, janganlah menjauhkan. Makanya ketika saya lihat, lo kok banyak yang nggak datang itu ngapain? Di rumah ngapain? Nonton TV. Nah, lapar vegan. TV-nya udah tiap hari ditonton, ibadah kan cuma sekali seminggu. Kalau ibadah bersama, Bawah Romo. nah kalau ibadah tiap hari ya di rumah ya tiap hari gitu kan. Makanya Alkitab mengatakan jangan kamu apa? Jangan kamu tinggalkan pertemuan bersama. Ibadah, pertemuan ibadahmu bersama. Kenapa sih kira-kira? Saya gambar bayangkan kayu ya. Kayu itu kalau kita kumpulkan, kita bakar. Nyalanya gimana? Kalau banyak kayunya? Nyala besar. Ambil kayu ini lalu taruh di sana di pojokan sendirian. Gimana? Mati. Kita juga begitu. Kalau kita malas bersama-sama, berkumpul bersama-sama, tidak ada api yang menyalakan kita. Apinya itu ketika bersama gitu loh ya. Maka tidak ada alasan mengatakan saya tidak perlu gereja. Ya, berarti kamu punya agamamu sendiri. Ya kamu ngarang agamamu sendiri. Padahal Alkitab mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah bersama. Kenapa? Karena itu letak daripada kita dilatih satu sama lain. Melatih diri untuk rendah hati itu ya dengan teman. Kita nggak tahu kita rendah hati atau kita sombong kalau kita tidak bertemu dengan teman yang lain. Betul nggak? Betul. Ini tempat latihan gitu loh. Ya. Ayat yang ke-13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Oke. Ketika dijamah oleh Yesus, lalu sembuh. Nah, kalau hidup kita menjauh dari Yesus dalam pertemuan bersama, gimana sih kita akan menemukan penyembuhan itu? Penyembuhan roh itu. Kalau sakit tubuh, ada rumah sakitnya, rumah sakit tubuh. Ini ada guru dokternya. Kalau sakit jiwa, ya ada rumah sakit untuk orang gila. Kalau sakit roh, tidak ada rumah sakitnya. Gereja lah rumah sakitnya. Karena gereja menyediakan obatnya, sakramen pengakuan dosa, sakramen perjamuan kudus, pengajaran-pengajaran. Itu cara roh kita disembuhkan. Makanya saya ingatkan saudara, jangan tinggalkan pertemuan ibadah bersama seperti yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25 tadi.
Mari kita latihan olahraga rohani seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 tadi. Karena iman Kristen Ortodoks itu bukan hanya pengetahuan secara intelektual. Kalau punya pengetahuan secara intelektual, ya bisa kamu pelajari dari mana saja. Ya, bisa pelajari kamu pelajari dari Google, ChatGPT. ya, kamu pelajari di rumah sendiri. Tapi Ortodoks kan bukan itu. Ortodoks itu bukan hanya sekedar pengetahuan di otak, tetapi penyembuhan batin, penyembuhan roh yang didapat melalui pengajaran maupun sakramen maupun ibadah maupun pertemuan secara bersama mempraktekkan cinta kasih dan kebersamaan. Di situ kita akan sembuh. Di situ nanti kita akan jadi seperti perempuan ini, berdiri dan memuliakan Allah. Artinya kita bisa tegak lagi sebagai makhluk anotropos, makhluk yang melihat ke atas, bukan hanya melihat di dunia ini saja. Ayat 14 dari Lukas ini. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan. Nah inilah agama tekstual. Ini kepala rumah ibadah kan berarti tahu isinya kitab suci dong. Ya, hafal mungkin bunyi teksnya, tapi tidak punya hati. Loh, ada orang yang berpuluhan tahun sakit tidak sembuh-sembuh, dia nggak bisa menyembuhkan, agamanya nggak bisa menyembuhkan. Setelah dia disembuhkan, kok dia malah memamerkan harus datang pada ada 6 hari. Kok pamer hukum Taurat? Orang fanatik agama sering tidak punya hati pada sesamanya. Karena orang fanatik itu merasa dia paling benar, orang lain yang salah. Ya kan? Jadi kefanatikan itu sesuatu yang kita inginkan. Tetapi menghayati makna agama itu dalam cinta kasih. Sehingga kita tidak mudah merendahkan orang lain, tidak mudah mengatakan orang lain salah, aku yang benar. Kamu tidak mengikuti hukum ini. Ketika kamu membanggakan hukum, aturan, tapi tidak ada cinta kasih, aturan itu akhirnya tidak punya makna bagi kita. Ini kan kepala rumah ibadat gusar loh. Dia sendiri tidak bisa menyembuhkan wanita ini, kok ada orang disembuhkan kok dia gusar. Ada orang yang begitu. Ya, ini ada salah satunya ceritanya ini kan, berarti ada orang yang model kayak gini ini. Gusar apa? Karena aturannya tidak diikuti. Loh, kok aturannya? Ya. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, ya kan, hari Sabat kan. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu, ya, kalau Yesus di situ, kalau enggak, kamu yang menyembuhkan. Iya kan? Masalahnya bukan harinya, dia yang hadir pribadi ini yang menyembuhkan ini loh. Lah kok kamu malah marah-marah? Kamu sendiri tidak bisa menyembuhkan, agamamu tidak bisa menyembuhkan. Ada orang disembuhkan, ada orang diselamatkan. Oh, kamu gusar. Aneh juga ya orang ini ya. Ayat yang ke-15. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya,
Hai orang-orang Nah, hai orang munafik, munak lu gitu. Ya, beragama untuk kemunafikan itu apa gunanya lo ya? Pura-pura saleh, pura-pura apal aturan, tetapi dengan sesamanya tidak ada cinta kasih, tidak ada belas kasihan, tidak ada rasa apa ya? Empati dan simpati, tidak ada. Ketika kita beragama, kita malah menjadi orang yang apa ya? Kaku gitu. legalistik. Gampang menghakimi yang lain. Itu kita salah beragama. Karena tujuan kita beriman itu adalah untuk membentuk pribadi yang lebih baik, gitu kan? Untuk membentuk pribadi yang lebih mencintai, lebih dermawan, lebih sopan, lebih bersahabat, gitu kan? Datang ke gereja malah dagunya sering mendongak pada orang. Mas, tahu kan maksudnya dagu mendongak? Sombong. Nampangi. Hidungnya mencuat ke atas. Bukan makin rendah hati, makin peduli pada orang lain, gitu loh. Ya. Coba kita lanjutkan dari Efesus tadi. Efesus pasal 5 ayat berapa tadi? 8 sampai 19. Enggak, yang kita sudah sampai ayat berapa? Kita di 10 sekarang. Ayat 10, bacakan. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita harus tahu apa sih yang berkenan pada Tuhan. Nyombongin temanku atau peduli sama temanku. Makin punya makin pelit atau makin dermawan. Nah, kita harus menilai ini. Hidupku sekarang ini berkenan pada Tuhan enggak? Menjaga kesucian atau membiarkan hawa nafsu menguasai diri kita. Nah, ini yang harus kita uji dalam hidup kita ini. Bukan hanya sekedar apal ayat Alkitab. Apal ayat Alkitab kalau tingkah laku kita tidak berubah sama sekali, ya tidak ada gunanya. Tujuan Alkitab dihafalkan, kalau memang harus dihafalkan, adalah untuk diterapkan. Ya kan? Tujuannya adalah untuk diterapkan. Lanjutkan Efesus itu. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, jangan. Ya udah, kalau jadi Kristen jangan ikut-ikut. Ada orang korupsi, mentang-mentang di kantor yang sama diajak korupsi. Iya, ya enggak apa-apa. Jangan ikut-ikut. Perbuatan yang malu dikatakan di luar, itulah perbuatan kegelapan. Orang korupsi malu nggak kalau diceritakan? Malu, berarti itu perbuatan kegelapan. Orang berzina malu nggak kalau diketahui? Malu. Orang mencuri malu nggak kalau diketahui? Malu. Semua perbuatan yang kamu merasa malu untuk dilakukan di depan orang, itu perbuatan kegelapan dan jangan ikut-ikut di situ. Anak muda, cewek, cowok, kegelap-gelap. Untuk apa? Melakukan perbuatan yang dia bikin malu. Kalau dia merasa malu kalau dilihat orang, itu perbuatan kegelapan. Makanya jangan kau lakukan, gitu loh. Kalau pacaran ya jangan kegelap-gelap, ngapain? Digigit ular kamu nanti. Saya dulu waktu SMA, pacaran saya yang pertama, saya itu kalau ke rumah ya cewek ini ditunggui bapak ibunya loh. Ada taman, mereka punya taman gitu ya. Saya duduk di situ, papa mamanya itu nungguin, lihat. Ya udah, kami mau berbuat apa? Biar sampai malam di situ, papa mamanya duduk di situ. Satpamnya lembur. Satpamnya. Satpam lembur. Saya ingat dulu,
Tapi saya kok ya terima aja waktu itu ya. Anak sekarang mungkin tidak mau ya, dibawa lari itu ceweknya. Nah, ini. Jadi kita harus melihat bahwa perbuatan kegelapan itu kriterianya apa? Perbuatan gelap kalau kamu malu diakui, dilihat orang, itu perbuatan kegelapan. Apa saja itu? Mencuri. Hah? Ya mencuri, makanya mencuri di waktu malam itu. Supaya tidak dilihat orang. Kata orang Kristen mabuk-mabuk keluar sana gitu. Dugem di luar supaya tidak dilihat orang di gereja gitu kan. Tuh. Terus kan ayat berapa tadi? 11 Bro. Ya? Ayat 11 tadi. 11 terus. Tapi sebaliknya telanjang karena perbuatan-perbuatan itu. Jadi kalau ada orang yang melakukan ini, kalau itu orang-orang Kristen, orang satu gereja diingatkan, jangan begitu dong, itu dosa. Mari kita bertobat. Lah itu menelanjangi. Nah kalau kita sendiri telah berbuat kegelapan, ditelanjanginya apa? Dengan pengakuan dosa. Ditelanjangi di hadapan Tuhan. Saya telah melakukan ini Tuhan. Mohon ampun. Ya kalau dibiarkan, tidak diomong, nah itu nanti akan bertambah nanti itu. Akan berkembang dosanya. Tambah gelap. Tambah gelap, betul. Memang iya. Terus ayat yang ke 12. 12. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Iya. Ada dosa yang begitu menjijikkan ya. Yang diomong saja sampai orang enggak terpikir bahwa ada terjadi begitu. Ya kayak kemarin yang ketahuan di Daan Mogot itu kemarin, tahu ceritanya. Itu ada taman gelap. Sudah bertahun-tahun dilakukan. Ternyata di situ ada pelacuran sesama jenis. Di tempat gelap. Tidak ada lampunya. Salahnya pemerintah kenapa tidak diberi lampu gitu loh. Ada pohon-pohon. Ternyata di tempat untuk melakukan hubungan yang tidak karu-karuan itu. Bikin malu kan? Kita yang orang-orang yang mendengar itu, ih kok begitu ya, gitu kan? Dulu mana ada begitu? Ditangkap sama polisi, ada berapa orang itu? Ya sekarang katanya tamannya sudah ditebang itu pohon-pohonnya, dan sekarang diberi lampu gitu loh sekarang. Ya udah nggak ada lagi tempat itu. Ada yang ditangkap itu cowok-cowok muda, pasangan-pasangan mereka itu ada ditangkapin. Pindah Nah, doang. ya? Pindah doang paling. Gimana? Pada pindah habis itu. Oh iya. Maka dikatakan di sini ya. Sebab menyebutkan apa saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ya malu kan perbuatan kayak gitu itu. Nyebut saja malu. Tapi ada gitu loh. Makanya pada akhirnya menjadi orang Kristen Ortodoks itu adalah bagaimana hidup kita ini. Ya. Bagaimana kita menghidupi, bukan hanya sekedar pengetahuan tentang bagaimana ini, bagaimana itu secara teori, tetapi harus prakteknya pada ortopraksianya, bagaimana perlakuan kita, suami istri, orang tua dan anak, saudara dalam keluarga, hubungan persahabatan dalam gereja. Akhirnya tingkah laku ini yang penting. Ya. Ayat yang ke 13 sekarang. Terus. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Tentulah kalau kita di tempat-tempat gelap ngapain di situ gitu loh. Apa saja yang tidak benar bisa kita lakukan di tempat gelap kalau nggak dilihat. Demikian juga ketika punya dosa di dalam diri kita dan kita sembunyikan, tidak mau mengakui, itu akan makin bertambah. Pengakuan dosa itu perlu karena daya penyaksikan, paling tidak romonya.
Di zaman kuno itu pengakuan dosa itu dilakukan di depan umat. Di depan, saya telah begini, tapi akhirnya setelah efeknya tidak bagus. Bukan itu membuat orang akhirnya tambah bertobat, malah ada yang niru perbuatan yang dilakukan itu. Kan kadang-kadang caranya gimana? Iya, caranya gimana kan? oleh karena itu akhirnya oleh gereja udah kalau gitu mengakunya bukan di jemaat semuanya, tapi yang mewakili jemaat adalah romonya. Sehingga dengan demikian terselesaikan apa yang dalam hatinya, tetapi itu tidak membuat sandungan kepada sesamanya. Ya. Terus itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Agar Kristus bercahaya di dalam kita dan menjamah kita seperti dia menjamah wanita yang bungkuk tadi. Maka perlu kita bangun dari tidur rohani kita. Ya, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Artinya apa ini? Pembersihan diri, bertobat. Ya udahlah, kalau aku dulu telah melakukan ini, aku stop, aku tidak mau melakukan itu lagi. Nah, ini bangun, sadar. Kalau aku tadinya hidup dalam kegelapan, aku hentikan sekarang, aku hidup dalam terang. Inilah berhenti. Baru kalau kita bisa melakukan itu dan dengan kesungguhan, terang Kristus akan bercahaya di dalam kita. Kesembuhan itu akan muncul seperti Kristus menaruhkan tangannya kepada wanita tadi. Terus? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti Nah, ini perhatikanlah dengan seksama. Ya, hati-hati hidup ini. Jangan asal hidup saja. Perhatikan. Yang kita kalau kita ngomong, perhatikan dulu ini ngomong saya ini menyakiti orang atau tidak. Ya. Yang kita dengarkan juga, yang saya dengarkan ini manfaat atau tidak. Diperhatikan dengan seksama. Bergaul juga, pergaulannya diperhatikan. Pergaulan ini akan memberi manfaat yang baik atau terpengaruh yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tuh. Janganlah kamu sesat, pergaulan buruk akan Merusak yang baik. mengalami perbuatan yang baik. Apa yang baik? Merusak kebiasaan yang baik. Karena pergaulan itu mempengaruhi loh. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa punya circle pertemanan, kita akan terpengaruh dari circle itu. Kalau circle-nya tukang bohong, kita akan jadi tukang bohong juga. Circle-nya tukang minum-minum, kita akan jadi ikut tukang minum-minum. Ya. Circle-nya tidak peduli pada kekudusan, ya kita akan ikut jadi tidak kudus hidup kita. Maka kita harus hati-hati. Hiduplah dengan perhatikan dengan seksama. Ya. Perhatikanlah dengan seksama. Mana tadi? Ayat 15. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu apa? Nggak mikir, nggak peduli. Ya siapa saja aku mau bergaul dengan siapa saja terserah. Iya, memang Romo juga bergaul dengan siapa, tapi kan tidak menjadi circle pertemanan gitu loh.
Ya, kita boleh bergaul dengan siapapun, tapi circle-nya lihat. Sebab circle-mu siapa itu kamu akan terpengaruh gitu loh. Kalau udah tahu oh, itu circle-nya tukang mabuk, nah kamu ikut itu, nanti kamu juga mabuk-mabuk. Awalnya sih enggak gitu loh. Waktu saya kuliah di Amerika dulu, ide anak-anak muda mahasiswa untuk bersenang-senang itu apa? Mabuk. Mereka mabuk, cewek dan cowok, lalu sudah pada mabuk, tahu kemana arahnya. Makanya saya dulu jaga, saya enggak mau. Awalnya sih kayak di olok-olok gitu, tapi lama-lama mereka memang hormati saya. Jangan dia nggak mau, jangan diberi gitu. Nah, demikian juga dalam pergaulan kita di Indonesia ini. Sekarang banyak circle-circle ngawur kan, orang buat circle ngawur itu. Ya jalan circle bersama, makanya kalau bisa ya seminggu sekali gitu ibu-ibu kumpul minum kopi di mana, di Starbucks atau di mana, lalu di situ ngomong-ngomong cerita tentang kehidupan. Bagaimana bapak-bapak juga ngumpul. Waktu saya di Amerika, saya gereja, ada salah satu gereja yang di mana saya namanya Holy Cross. Itu bapak-bapaknya setiap minggu kita bertemu di yang ada roti ada bukan McDonald. Kita bertemunya di situ setiap minggu dan kita ngomong-ngomong hal-hal yang menyangkut hal rohani gitu loh. Dan akhirnya itu ya coba bapak-bapak di sini coba begitu. Berkumpul seminggu sekali, khusus bapak-bapak di mana gitu ya. Berkumpul di Kerawang terus. Khusus ibu-ibu di mana seminggu sekali. Pemuda-pemudinya juga gitu berkumpul, dibicarakan hal-hal yang baik, yang akan membawa kalian makin memahami tentang iman dan bagaimana kehidupan itu, sehingga kita punya circle, ada kepedulian. Sebab kalau kita tidak punya circle di gereja, hati-hati nanti kamu mencari circle di luar itu nanti. Dan ketika kamu mencari circle di luar nanti, kamu nggak tahu circle apa itu yang kamu ikuti. Coba adakan circle di gereja, di antara teman-teman seiman, ya. Ya tidak harus persekutuan, enggak. Makan, mau ke Starbucks lah, mau ke McDonald lah, mau kemana, ya. Di sana kita ngomong gitu ya. Oke. Perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, kalau orang arif itu memperhatikan yang kau lakukan ini benar tidak gitu kan. Teman-teman gini, teman-teman yang akan mempengaruhi yang buruk tidak. Jadi dengan secara sadar kita memilih tempat yang baik, cara pergaulan yang baik, ya, pertemanan yang baik. Terus ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, ini kalian dunia yang jahat, waktu yang ada itu pergunakan untuk yang baik. Untuk mungkin kalian membentuk circle berdoa bersama gitu kan, mendoakan ini, mendoakan itu, kenapa tidak gitu loh. Yang muda-muda bikin persekutuan doa bersama, ya, mendoakan keperluan gereja untuk ini. Yang ibu-ibu juga begitu, yang bapak-bapak begitu. Jadi kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Sebab dunia Natal kita mengatakan apa tadi? Hari-hari ini adalah jahat gitu loh. Kalau kita tidak mempunyai lingkungan yang mendukung untuk tujuan perkembangan iman kita, bahaya. Ya. Teruskan ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya, jangan bodoh, usahalah mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan ini dengan saling mengingatkan, dengan saling bertanya, dengan saling berdiskusi, dan dengan saling mengingatkan.
Nah, untuk bisa demikian, maka kita perlu persahabatan yang makin dekat antar teman-teman segereja. Jadi seperti saudara yang dekat. Saya tidak ingin gereja ortodoks itu seperti ya kumpul selesai pulang, tidak menyapa lagi. Kumpul hanya untuk mendengar khotbah. Nah, kalau khotbahnya hanya berisi himbauan-himbauan tanpa ada tuntunan ya repot nanti. Ya, coba usahakanlah untuk bisa menjadi seperti saudara, persaudaraan yang kuat di antara anggota gereja ini. Tanpa melihat tinggi rendahnya kedudukan, itu tidak perlu. Ada orang yang sombong karena punya pendidikan tinggi, sombong karena punya kedudukan tinggi. Nanti kalau mati semua itu hilang. Betul? Siapa yang raja, siapa yang pembantu, kalau mati jadi tulang kering di dalam tanah. Makanya kadang-kadang saya geli ada orang mati di apanya, nisannya ditulis ini PhD, ThD, wah renteng-renteng gitu itunya gelarnya. Emangnya malaikat tanya kamu dulu kuliah mana gitu? Punya ijazah enggak? Punya ijazah enggak? Nah, bukan itu yang harus kita pentingkan, adalah bagaimana kita memanusiakan, saling memanusiakan satu dengan yang lain dalam kasih. Ya, jangan karena merasa aduh saya pendidikan saya begini, saya nggak mau ngomong dengan itu hanya lulusan SD saja. Emangnya kalau lulusan SD bukan manusia? Nggak level. Tapi kamu nanti kedatang, kalau mati kamu harus satu dengan Tuhan. Memang Tuhan level dengan kamu. Iya kan? Kita belajar kita melihat kita sesama manusia ini sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak melihat kedudukan, tidak melihat kekayaan, tidak melihat etnis, tidak melihat budaya. Udah satu kita sama, bersaudara. Ya. Ayat berapa? Di 18 sekarang. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Nah itu, ini karena orang ini kita tidak sadar, lalu ngikuti circle-nya, ternyata circle-nya tukang minum, jadi ikut minum. Enak lo Romo. Enaknya apa sih, orang pahit gitu kok enak? Bisa lisoy. Lisoy. Lagi pula kalau mabuk itu enaknya apa dong? Akhirnya dia ngomongnya tidak rahasianya dibongkar sendiri dalam mabuk. Betul kan? Lupa masalah, apa? Lupa masalah. Ya karena kamu tidak ada Roh Kudus sehingga tidak bisa mengatasi masalah gitu. Ya, teruskan. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Iya. Berkata-katalah seorang, artinya berarti boleh nyanyi-nyanyi, gitu kan? Ya mazmur itu kita gunakan nyanyi karena isinya banyak nasihat di situ loh. Ya, terus kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Iya, dan nyanyian rohani. Nah, ini ada kata-kata yang kurang pas diterjemahkannya. Ayat 19 itu coba saya lihat terjemahan bahasa. Coba ayat 19 itu. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Kata bersorak ini dalam bahasa aslinya tidak ada. Malah terjemahan bahasa Inggrisnya begini. Speaking to one another in psalms, berbicara satu sama lain dalam mazmur and hymn,
dan kidung pujian, kidung-kidung, and spiritual songs, dan nyanyian rohani, singing and making melody, menyanyi dan membuat nada-nada melodi, in your heart to the Lord. Jadi nggak ada kata bersorak itu. Ya, Jauh banget. ya. Saya baca dalam bahasa aslinya ya. Dalam bahasa aslinya begini, pasal 5 ayat 19. Lalu Theaftis psalmis berbicara satu sama lain dengan mazmur, ke imnis dengan himne, kidung-kidung, ke odes pneumatikes dan nyanyian rohani, adondes ke psalondes, dan menyanyilah dan bermazmurlah ti kardia imo di dalam hati kalian, to kirior, kepada Tuhan. Tidak ada bersorak-sorak itu. Nanti ada orang, oh bersorak-sorak, ada dalam Alkitab, terjemahanmu salah. Ya, bergembira tidak harus bersorak, apalagi soraknya itu dibuat-buat. Gembira kan dalam hati. Ya, tidak boleh bersorak, ya boleh, tapi lihat konteksnya apa gitu. Bukan waktu liturgi terus kita tepuk-tepuk tangan bersorak-sorak, lonjak-lonjak gitu. Ya, terus udah sih Romo? Ayat 19 tadi. ayat yang keberapa? 19 tadi. 19. Sudah cukup di situ ya. Habis. Nah ini efek daripada setelah kita menerima persembuhan itu. Oleh karena itu hati kita harus mengalami perubahan akibat penyembuhan dari Kristus, tidak menjadi seperti orang-orang Farisi yang menekankan pada bentuk-bentuk luar hukum tetapi mengabaikan cinta kasih kepada sesama dan akhirnya menjadi munafik. Kembali kepada Lukas 13 tadi. Lukas 13 ayat 15 Romo. Ya. Ayat 15, tetapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat? Nah itu, Ya, melepas lembu dan keledai itu bekerja tidak? kerja. Mengapa mereka mengkritik Yesus? Melepaskan orang yang sakit dari sakitnya dengan alasan tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Nah kalau punya lembu, kamu lepas untuk diberi minum. Munafik kamu. Kamu sendiri bekerja tiap hari karena punya lembu, kalau nggak diberi minum mati nanti kalau mati dia rugi, itu kan? Maka ditutup oleh Yesus. Kamu sendiri kalau punya lembu, semua punya keledai, kamu lepaskan untuk diberi minum. Ini ada orang terikat selama berapa tahun oleh roh jahat, dilepaskan supaya sembuh. Katanya kamu melayani Sabat itu untuk perhentian. Orang ini kan mendapat perhentian yang sejati dengan dia dilepaskan dari roh jahat itu. Lah kamu tidak mau. Maka dikatakan kamu munafik. Nah, kita hati-hati jangan sampai kita menjadi mendalami kehidupan rohani menjadi munafik seperti itu. Ya. Terus Ayat 16, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Kalau kamu loh melepaskan kambel, lembu dan keledai untuk minum, ini lebih-lebih lagi terikat oleh setan. Masa tidak boleh dilepaskan? Kamu sendiri untuk kepentingan kamu melepaskan lembu dan keledaimu. Nah ini ketika agama menjadi fanatik, agama hanya menjadi label ya, supaya dilihat saleh, supaya dilihat rohani, menekankan pada sisi-sisi hukum tanpa memperdulikan sisi cinta kasih, sisi kepedulian, sisi kemanusiaan terhadap sesama.
Kalau keagamaan kita tidak membuat kita makin peduli dengan orang lain, keagamaan kita tidak membuat kita makin mengasihi orang lain, keagamaan kita tidak membuat kita makin memanusiakan sesama kita harus tanda tanya. Ada apa aku ini? Ya. Terus ayat Lukas 13 ayat 16 tadi lanjutan kamu. Harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham. Iya, keturunan Abraham. Terus dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Orang jadi malu kalau dibongkar kemunafikannya ini gitu loh. Jadi beragama itu jangan pilih kasih pada dirinya sendiri, mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi dengan orang lain tidak peduli. Ya. Jadi kalau memang datanglah ke gereja kita ini, orang yang miskin, orang yang bajunya mungkin compang-camping, jangan dijauhi. Wah, orang itu bau bajunya kotor, jangan. Ya mungkin orang itu datang ke sini membutuhkan sesuatu. Ya. Jangan melihat orang hanya karena bajunya atau make up-nya atau apa, enggak. Kalau kita melihat orang, lihat orang ini sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jangan lihat warna kulitnya, bentuk bajunya, jangan itu. Kalau memang orang ini membutuhkan pertolongan, ya segera tolong. Nah, kalau kita punya rotinya cuma satu, ya berikanlah, cuma itu. Menolong itu tidak harus yang besar-besar. Kalau punya besar ya syukur, kalau enggak ya semampu kita untuk menolong orang, untuk peduli kepada sesama. Ya. Dan terakhir tuh ya. Jadi ketika ada karya Kristus dalam kehidupan seseorang, ya ada orang yang tidak senang. Ada orang yang tidak senang akan keberuntungan orang lain. Pernah merasakan itu? Kita mendapatkan sesuatu, orang iri pada kita, pernah merasakan itu? Pasti kita mengalami itu. Ya sudah, gak usah benci. Seandainya ada orang begitu, ya didoakan saja, diampuni saja. Tapi ada orang yang ikut bersuka cita dengan kita ketika kita mendapatkan keberuntungan. Itulah manusia, itulah dunia. Isinya ya begitu manusia itu. Ya. Ada yang haters. Sekarang menggunakan istilah di TikTok. Ya saya lihat itu di YouTube saya itu. Ada yang wah senang dengan jawaban-jawaban saya itu, tapi ada yang wah mumet gak karuan itu. Ya sudah, saya jalan aja. Ada yang nantang saya untuk debat. Saya di situ bukan untuk debat, saya untuk memberitakan kebenaran. Bukan saya tidak bisa debat, tapi kalau saya debat seandainya saya menang, belum tentu orang itu mau bertobat. Betul? Dan kalau seandainya kalah malah bikin malu kan gitu. Iya kan? Dan kalau saya malu, yang malu bukan saya sendiri. Saya juga. Semua yang lain di belakang. Saya ini ekornya panjang gitu loh. Makanya saya diajak debat ini dan itu, saya nggak jawab. Bukan saya tidak tahu dan bukan saya tidak bisa. Saya memang tidak mau. Serahkan Agatha saja. Ya, yang muda-muda saja udah debat sana. Ya kan? Jadi lihat kan ada yang mengajak saya debat. Iya. Ya. Tidak akan saya jawab. Sebab misi saya mengisi itu bukan untuk debat. Untuk meluruskan apa yang tidak lurus gitu. Kalau orang menyelewengkan ajaran Kristen ya saya luruskan titik ya. Tidak usah didebatkan karena saya tahu apa yang saya percayai gitu ya. Ngapain didebatkan?
Dan untuk memberitakan ini lo ajaran Rasul ya, inilah ajaran ortodoks itu. Kamu debat silahkan, tapi bukan panggilan saya untuk berdebat. Gitu ya. Baik saudara-saudara, saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.